Para sahabat, dalam monarki atau dalam kerajaan itu berlaku sebuah hukum umum bahwa raja itu tidak bisa berbuat salah. King, queen can do no wrong. Ya. Dalam bahasa Jawa, Sabdo Pandito Ratu. Semua milik raja dan ya hukum ya raja itu. Kehendak raja itu mengandung politik dan sekaligus juga hukum. Kalau dulu di Perancis zaman Louis itu ada kalimat l'état c'est moi, negara adalah saya. Jadi raja segala-galanya. Baik itu birokrasi, wilayah, tanah, hamba itu milik raja. Jadi tidak mengenal rakyat, tidak mengenal warga negara. Di bawah kawulo atau di bawah ini ya, di bawah hamba itu ada kelas yang paling rendah bernama budak gitu ya. Meskipun kalau di Jawa itu ada satu kalimat yang hegemoni ya, hegemoni itu sebenarnya ya pengen menguasai terus-menerus dengan bahasa-bahasa yang indah, dengan konsep manunggaling kawulo Gusti. Jadi antara kawulo sama Gusti itu manunggal digambarkan seperti sebilah keris, ada wadahnya dan ada isinya gitu. Jadi itu gambarannya ke sana. Jadi keris itu ya rajanya, kemudian kawulo itu ya rangkanya atau wadahnya. Ya. Tapi yang digunakan tetap kerisnya, bukan wadahnya. Cuma kalau keris nggak ada wadahnya kan tidak menarik. Atau kalau zaman dulu juga ada istilah dari Empu Prapanca di negara Keretagama itu bicara soal hubungan antara raja sama desa. Jadi ibarat raja sama desa itu ibarat singa dengan hutan. Jadi hutan itu ya tempat hidup atau habitatnya singa gitu ya. Tetapi kan singa ini kan juga pemangsa, nanti binatang-binatang kecil juga akan dimangsa. Nah ini konsep raja yang kemudian dalam perjalanan tatanan pemerintahan, sistem pemerintahan ini kan berlangsung lama ya. Itu namanya pemerintah di atas masyarakat. Dan kemudian ada revolusi baik pemikiran maupun praktek, lalu muncul negara bangsa, kekuasaan berubah dari yang personal menjadi impersonal, kemudian ada antara hukum sama politik itu dipisahkan, politik berbicara tentang kehendak, hukum itu berbicara tentang aturan yang itu nanti melekat pada negara. Jadi kalau bicara negara itu ya hukum yang akan berbicara dan hukum itu nanti akan dijalankan secara impersonal, ada yang membuat hukum, ada yang melaksanakan hukum dan ada penegak hukum. Jadi ini ciri khas negara bangsa modern dan ada transformasi besar dari hamba atau kawulo menjadi warga negara. Nah ini yang menarik, ini perkembangan di Eropa. Jadi artinya warga itu setiap individu, setiap orang itu ditempatkan, dihormati sebagai pribadi utuh, sekaligus sebagai pemilik absah atas negara. Kalau sebelumnya itu hamba itu milik raja, tetapi di zaman negara modern, itu negara adalah milik warga negara. Jadi negara itu dibuat untuk mengutamakan law and order, ya, hukum dan ketertiban. Kemudian yang kedua adalah welfare. Jadi di sana ada warga negara yang memang harus patuh pada hukum, termasuk membayar pajak, dan yang kedua memperoleh welfare, perlindungan, distribusi dan proteksi ya. Jadi perangkat-perangkat hukum, perangkat-perangkat negara itu memang dalam rangka untuk melayani dan melindungi warga negara. Nah itu secara garis besar, tetapi kemudian ada liberalisme, ada khususnya republikanisme yang mengutamakan pada pemerintah dan rakyat. Jadi ada politik, ada rakyat, ada pemerintah, dan ada demokrasi. Jadi bukan pada semata-mata pada hukum dan
Kalau negara itu kan tadi etatisme ya, semuanya serba negara, jadi di sana ada hukum, birokrasi, warga negara. Tetapi kalau republikanisme yang kemudian dikenal juga dengan Anglo-Saxon, ini lebih mengutamakan pada pemerintah, demokrasi, politik, dan rakyat. Jadi ada dua identitas orang, yaitu sebagai rakyat dan warga negara. Jadi rakyat itu konsep politik, kalau warga negara itu konsep hukum. Pemerintah milik rakyat, kemudian negara milik warga negara. Dan kedua-duanya itu dipakai dalam sistem pemerintahan Indonesia. Meskipun itu tidak dipahami dengan baik gitu ya. Nah, di dalam republik itu berlangsung mengandung satu prinsip bahwa rakyat tidak bisa berbuat salah. Ya, rakyat tidak bisa berbuat salah, dan bahkan lebih ekstrim lagi itu kan ada dua kalimat. Satu, negara adalah sumber dari negara adalah sumber dari segala sumber masalah. Jadi yang negara yang etatis itu bisa salah karena dengan birokrasi dan hukum itu ya artinya tidak dinamis, di dunia nyata itu bisa berbeda-beda, dan karena itu konsep negara hukum itu kan lalu disubversi dengan konsep politik rakyat dan pemerintah. Jadi pemerintah, rakyat, demokrasi itu sesuatu yang dinamis, yang hidup, tidak warga yang pasif begitu ya. Nah, yang kalimat yang kedua, rakyat tidak bisa berbuat salah. People can do no wrong. Ini yang penting untuk dipahami, dan memang ya seseorang itu memang ada yang full sepenuhnya menjadi warga negara sehingga dia tidak menjadi rakyat lagi, tidak banyak bermain politik lagi gitu ya. Tetapi ada juga orang itu yang semata-mata masih menjadi rakyat tapi belum menjadi warga negara. Nah, lalu ada juga yang bukan rakyat dan bukan warga negara. Itu namanya penduduk. Nah, ini repot ini. Kalau penduduk ini kan nggak pernah bicara secara politik, kemudian juga belum menjadi warga negara, tetapi hanya menjadi target untuk pendataan ya, termasuk target untuk menerima bantuan seperti BLT. Itu yang sering saya katakan, kalau orang itu menerima BLT namanya penduduk, orang yang menerima politik uang itu namanya rakyat ya. Jadi rakyat itu di mana-mana melakukan negosiasi. Setiap ketemu pejabat pasti akan minta sesuatu. Dan ini sering dikatakan ini kecanduan bantuan. Jadi artinya kita tidak boleh mengadili secara moral orang-orang yang menerima politik uang itu, karena ya itu namanya rakyat. Jadi itu tidak bisa dikatakan salah baik secara norma gitu ya maupun secara nalar. Jadi mereka melakukan negosiasi di mana-mana karena mereka belum menjadi warga negara ya. Nah, sebaliknya kalau warga negara yang sudah bukan rakyat ini ya mereka nggak akan berhubungan dengan pemerintah, nggak akan berhubungan dengan politisi, tidak akan rame-rame dengan pesta hingar-bingar politik. Tetapi mereka akan bekerja, akan berusaha sesuai profesinya masing-masing, dan kemudian mereka hanya akan berhubungan dengan birokrasi. Entah itu urusan administrasi, urusan pelayanan, berhubungan dengan dokter, dengan guru, dengan kantor-kantor bank, kemudian perizinan dan sebagainya. Jadi ini yang sudah warga negara itu nggak peduli siapapun yang jadi presiden, yang jadi gubernur, yang jadi wali kota. Yang penting mereka bekerja atau berusaha dan sesekali, dua kali bertemu dengan tangan-tangan aparatur negara. Kalau itu dibutuhkan ya, kalau nggak butuh bertemu ya bisa saja kalau misalnya ini hanya urusan administrasi belaka ya bisa membayar orang lah, ada tenaga jasa yang mengurus itu semuanya. Nah memang ini ada variasi yang ini ya, terutama yang rakyat ya. Memang bisa saja kadang saya ini bertindak sebagai rakyat, kadang-kadang bertindak sebagai ini ya, sebagai warga negara. Kalau saya sebagai warga negara ya itu tadi ya alhamdulillah saya bisa bekerja, bisa berusaha,
kemudian bisa mengakses layanan publik, taat pada hukum, kecuali aturan-aturan yang tidak berpihak pada rakyat, yaitu saya lawan. Kemudian membayar pajak juga ya, meskipun tidak besar ya, karena ya tergantung pada penghasilan. Nah, tapi kadang-kadang saya juga bertindak sebagai rakyat yang terus-menerus bersuara, menyampaikan kritik pada kebijakan pemerintah yang tidak bermutu, mengkritik pada kebijakan tanpa kebajikan, kebijakan tanpa kebaikan. Dan itulah yang mau saya katakan bahwa rakyat memang tidak bisa berbuat salah karena rakyat itu adalah sumber kebaikan. Rakyat bukan sumber kebenaran. Yang namanya rakyat itu kan susah untuk dikatakan beradab, lalu taat pada hukum, karena hukum itu pada dasarnya kan untuk warga negara, untuk orang kelas menengah, orang kaya. Sementara hukum itu ya lawan bagi rakyat. Itu begitu ya, dan kalau mereka itu mau istilahnya beradab, bermoral, taat pada hukum, anti politik uang ya, mereka harus ditransformasikan menjadi warga negara. Dan itulah prinsip pemerintahan republik itu adalah mentransformasikan setiap orang, gitu ya, setiap orang, terutama rakyat, itu menjadi warga negara. Jadi kalau mereka itu orang itu ditarget menjadi penduduk ya tambah lebih sulit lagi. Yang dari rakyat ke warga negara aja sudah sangat susah ya, sangat susah. Apalagi kalau itu dikatakan sebagai penduduk. Nah, salah satu jalan untuk mengarah dari itu semuanya, dari rakyat menjadi warga negara itu ya mencerdaskan kehidupan bangsa itu. Meskipun itu ya linier ya, linier. Tapi belum tentu orang-orang yang cerdas itu bisa menjadi warga negara. Tapi itu ya jalan konstitusional yang diperintahkan, dimandatkan oleh konstitusi itu. Kalau kita mau bersatu, berdaulat, adil, makmur itu kunci pembukanya pada hari-hari kita mengisi kemerdekaan adalah kecerdasan bangsa. Kecerdasan itu bisa ditempuh melalui pendidikan, dan melalui pendidikan itu luas. Seperti pesan Ki Hajar Dewantoro bahwa setiap tempat adalah sekolah, setiap orang adalah guru gitu ya. Nah, oleh karena itu saya kembali ke persoalan rakyat tidak bisa berbuat salah. Jadi apapun yang dilakukan oleh rakyat itu kita pandang sebagai kebaikan. Itulah prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi buah bibir aspirasi dari masyarakat itu yang kemudian dijadikan dasar untuk membuat kebijakan. Bung Karno juga pernah berpesan ya pada kita semuanya bahwa kekuasaan presiden itu ada batasnya. Kekuasaan yang abadi adalah rakyat. Di atas semua itu adalah Tuhan. Jadi mengapa abadi? Ya, artinya begini. Satu, bahwa yang memegang jabatan-jabatan pemerintah itu kan memperoleh persetujuan dari rakyat. Orang tidak bisa menjadi presiden, tidak bisa menjadi gubernur, tidak bisa menjadi wakil rakyat, bupati, wali kota, kepala desa tanpa persetujuan rakyat. Satu ya. Kemudian yang kedua bahwa ya yang paling hakiki bahwa setelah pemerintah ini hadir, maka kebijakannya itu, kekuasaan, kewenangan kebijakannya itu didasarkan pada aspirasi dari rakyat. Apapun lah aspirasinya itu, dan memang aspirasi ini kan kemudian akan disentuh dengan kebajikan, yaitu kebaikan dan kebenaran. Artinya kita tidak boleh semata-mata hanya berbicara tentang kebenaran, tentang nalar, tetapi mengabaikan kebaikan. Jadi kalau kita terlalu banyak menggunakan nalar, moral, norma, itu akan menghasilkan kebijakan yang mungkin benar, tetapi buruk. Itu yang disebut dengan teknokrasi. Nah, kalau demokrasi dan prinsip republik ya didasarkan pada kebaikan rakyat, kemudian juga kebenaran norma, dan sekaligus juga kebenaran nalar. Sehingga ini akan menjadi sesuatu yang membuat kita menjadi lebih kuat, ya, menjadi adil makmur. Tetapi kalau ini ada benturan antara kebenaran hukum dan nalar, dengan yang satu lagi adalah
kebaikan dari rakyat itu tidak ketemu, maka solusinya ya itu namanya deliberasi. Ya, deliberasi ya, artinya ya ini demokrasi deliberatif, permusyawaratan perwakilan itu yang memang harus diwujudkan. Jadi artinya jangan sampai yang namanya kebenaran nalar ini lebih dominan menindas ya yang kebaikan rakyat, karena selalu orang mengatakan bahwa oh ini rakyat ini ngawur, ini salah dan sebagainya ya. Entah melakukan demo atau melakukan aksi resistensi dan sebagainya, lalu kalau dipandang secara hukum nggak akan ketemu. Karena itu ya ini harus dijembatani antara kebaikan politik dengan kebenaran hukum, ini harus ditemukan dengan pendekatan deliberasi. Di sana akan ditemukan hikmat kebijaksanaan atau yang saya sebut dengan kebajikan.